Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, terima kasih kepada Bu Nina Agustianingrum, SPD SI MPD, dan Bapak Mekita Dwi Pamungkas, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Untuk itu, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Sasela Noveria dengan NPM 21103060008. 2. Dwi Rizky Mulia dengan NPM 21103060021. 3. Setia Restu Adiharto dengan NPM 21203060065. 4. Rizka Putri Mutiara dengan NPM 21203060074. 5. Amelia Destianti Putri dengan NPM 21203060095. 6. Siti Dea Nurrohmah dengan NPM 21203060099. 7. Diah Astuti Ningtyas dengan NPM 21403061130. Baik, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan sebuah soal penerapan pada kehidupan sehari-hari terkait dengan persamaan garis kuasa lingkaran. Untuk itu, akan dijelaskan oleh Mbak Diah. Kepada Mbak Diah, dipersilakan. Terima kasih Mbak Sasela. Baik, soal yang pertama itu, seorang anak kecil membuat lapangan untuk bermain dengan menggarisnya dengan rantai pohon sepanjang 30 meter dan lebarnya 10 meter. Kemudian membuat lingkaran di tengah lapangan tersebut dengan persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 16x dikurangi 12y ditambah 75 sama dengan 0. Dua orang anak bernama Randy dan Aiman berada pada satu titik yang sama, yaitu titik T yang berada pada pojok kanan atas lapangan tersebut. Mereka akan berlari dengan arah yang berbeda dan menyinggung lingkaran yang berada di tengah lapangan tersebut. Nah, tentukan titik singgung dan persamaan garis polar dari kedua titik singgung tersebut. Saya kembalikan kepada Mbak Sasa. Baik, terima kasih Mbak Diah. Next, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dwi. Kepada Mbak Dwi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, penyelesaian yang pertama dari soal tadi kita ketahui persamaannya yaitu x kuadrat plus y kuadrat minus 16x minus 12y plus 75 sama dengan 0. Luas lapangannya panjangnya 30 meter dikali lebarnya 10 meter. Kemudian titik T berada pada pojok kanan atas lapangan. Yang pertama kita mencari pusatnya. Pusatnya itu untuk X sama dengan minus setengah A dan Y minus setengah B, di mana A ini adalah koefisien dari X dan B ini adalah koefisien dari Y. Sehingga pusatnya yaitu untuk X minus setengah dikali minus 16 dan untuk Y itu minus setengah dikali minus 12, sehingga pusatnya yaitu 8,6. Dan berikut adalah ilustrasinya, dapat teman-teman saksikan bahwa pusatnya yaitu 8,6. Terus selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Sasel. Baik, terima kasih Mbak Dwi atas penjelasannya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Amel. Kepada Mbak Amel, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini mencari jari-jari dari lingkaran tersebut. Rumusnya R sama dengan akar setengah A kuadrat ditambah min setengah B kuadrat min C. Nah, untuk min setengah A-nya ini diketahui nilainya yaitu 8. Untuk min setengah B yaitu 6 dan C itu 75. Jadi akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat min 75 dihasilkan menjadi akar 25. Akar 25 yaitu 5. Jadi untuk jari-jari lingkaran yaitu 5. Lalu untuk mencari titik T, panjang dari lapangan tersebut yaitu kan 30 meter dibagi 2 menjadi 15 karena lapangan tersebut berada di tengah-tengah lingkaran tersebut berada di
tengah-tengah lapangan. Lalu untuk sumbu X-nya itu 15 ditambah 8 sama dengan 23. Nah, untuk sumbu Y karena lebar dari lapangan tersebut 10 dibagi 2 menjadi 5, untuk sumbu Y yaitu 6 tambah 5 sama dengan 11. Jadi untuk titik T yaitu 23,11. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Amel atas pemaparannya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Setia. Kepada Mas Setia dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan layarnya. Untuk selanjutnya itu mencari persamaan garis polarnya. Kita ketahui untuk rumus persamaan garis polar itu X1 dalam kurung X1 min A dikali X min A ditambah dalam kurung Y min B dikali Y min B, Y1 min B dikali Y min B sama dengan R kuadrat. Nah, tadi kan udah diketahui tuh, yaitu titik T-nya atau dua anak tersebut. Nah, titik T atau letak dua anak tersebut itu tuh sama aja kayak X1 sama Y1. Kemudian tadi kan udah diketahui juga tuh, titik pusat dari lingkarannya yaitu 8,6, yaitu sama aja kayak A sama B. Kemudian tadi juga udah diketahui juga nilai R-nya yaitu 5 atau jari-jarinya. Kemudian kita tinggal masukin aja, yaitu untuk X1-nya 23, kemudian untuk nilai A-nya itu 8, jadi 23 min 8 sama dengan 15. Kemudian untuk X-nya tetap, kemudian untuk A-nya itu tadi kan udah diketahui 8, jadi 15 dikali X min 8. Kemudian untuk selanjutnya Y1-nya kan tadi udah diketahui 11 dikurangi B itu kan titik pusatnya itu tadi, titik pusat dari lingkarannya yaitu 6, jadi 11 kurangi 6 itu 5 dikali Y min 6, Y-nya tetap, B-nya itu tadi kan udah diketahui tuh nilai titik pusat dari lingkarannya sama dengan 5 kuadrat. 5 tuh dari nilai R atau dari jari-jarinya dikuadratin sama dengan 25. Kemudian tinggal dikalikan, yaitu 15 kali X sama dengan 15X, 15 dikali min 8 sama dengan min 120, kemudian ditambah 5 dikali Y sama dengan 5Y, 5 dikali min 6 sama dengan min 30. Tinggal disederhanakan lagi, yaitu 15X, Y-nya kita kedepanin, plus 5Y, kemudian untuk min 120 sama min 30-nya kita pindah ruaskan ke kanan menjadi plus, yaitu jadi 25 ditambah 120 ditambah 30 sama dengan 175. Kemudian dapat kita sederhanakan lagi, yaitu dibagi 5. 15X dibagi 5 itu 3. Kemudian 5Y dibagi 5 itu Y. Kemudian 175 dibagi 5 itu 35. Sehingga diperoleh persamaan garis polarnya itu 3X plus Y sama dengan 35. Sekian pemaparan dari saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Mas Setia atas penjelasannya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rizka. Kepada Mbak Rizka dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu kita mencari titik singgung. Nah, tadi sudah diketahui persamaan garis polarnya yaitu 3X plus Y sama dengan 35. Kemudian persamaan tersebut kita jadikan Y sama dengan, yaitu Y sama dengan 35 min 3X, di mana ini merupakan persamaan pertama. Kemudian, pada soal juga sudah diketahui persamaannya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat min 16X min 12Y ditambah 75 sama dengan 0. Nah, tadi Y sudah kita ketahui yaitu Y sama dengan 35 min 3X. Kita substitusikan ke variabel Y, yaitu menghasilkan X kuadrat ditambah 35 min 3X kuadrat min 16X min 12 dikali Y-nya tadi 35 min 3X ditambah 75 sama dengan 0. Kemudian kita operasikan, yaitu menghasilkan X kuadrat ditambah 9X kuadrat min 210X ditambah 1225
min 16x min 420 plus 36x ditambah 75 sama dengan 0. Kemudian kita bisa operasikan, yaitu yang variabelnya sama, yaitu seperti x kuadrat ditambah 9x kuadrat menghasilkan 10x kuadrat. Kemudian min 210x min 16x plus 36x kita operasikan menjadi min 190x. Kemudian untuk 1225 min 420 plus 75 kita operasikan menjadi 880. Sehingga kita bisa tuliskan yaitu 10x kuadrat minus 190x tambah 880 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 10, yaitu menghasilkan x kuadrat min 19x plus 88 sama dengan 0. Sehingga kita bisa tuliskan menjadi x min 8 dikali x min 11 sama dengan 0. Sehingga didapatkan nilai x-nya, yaitu dengan kita memindah ruaskan min 8 ke ruas kanan, yaitu x sama dengan 8 atau x sama dengan 11. Cukup dari saya kembalikan ke moderator. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dea. Kepada Mbak Dea dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu kan kita sudah menentukan menghasilkan X1 sama X2-nya ya. X1-nya menghasilkan 8 dan X2-nya menghasilkan 11. Nah, kita bisa substitusikan X1-nya itu pada persamaan tadi ya, persamaan yang persamaan garis singgung tadi, yaitu Y sama dengan 35 min 3X. Kemudian kita substitusikan 8-nya itu ke 3X-nya. Jadi 35 min 3 dikali 8. Jadi menghasilkan 35 dikurangi 24. Jadi Y1-nya menghasilkan 11. Nah, untuk X2-nya tadi kan 11. Jadi kita substitusikan lagi pada persamaan tadi, yaitu Y sama dengan 35 min 3X. 35 min 3 kali 11. Nah, 11-nya didapat dari X2-nya tadi. Terus menghasilkan 35 min 33. Jadi Y2-nya menghasilkan 2. Nah, jadi bisa kita simpulkan titik singgungnya yaitu untuk X1 Y1-nya 8,11 dan X2 Y2-nya 11,2. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dea atas penyampaiannya. Baik, sekian pemaparan dari kami kelompok 2 terkait soal penerapan sehari-hari pada materi persamaan garis kuasa lingkaran. Untuk itu, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kami tunggu saran dan kritik yang membangun. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.